Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berkat Tuhan hari ini dengan tema bukanlah siapa kita, melainkan kita bersama siapa. Apa kabar semuanya? Sama-sama katakan disayang Tuhan, disayang Tuhan, disayang Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita menilai diri dari siapa kita, apa pekerjaan kita, apa pencapaian kita, atau apa status kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa yang lebih penting bukanlah siapa kita, melainkan kita bersama siapa. Dan ketika kita bersama Tuhan, kita memiliki kekuatan, arah, dan pengharapan. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita melihat 3 poin yang perlu kita renungkan. Yang pertama, identitas sejati ada dalam Tuhan. Siapa kita di dunia ini mungkin berubah-ubah. Apakah itu pekerjaan, status, bahkan peran dalam keluarga bisa berubah seiring waktu. Namun, bersama Tuhan, kita selalu memiliki identitas yang sama, yaitu anak-anak Allah yang dikasihi. Katakan amin. Tetapi saat kita berjalan bersama Tuhan, identitas kita menjadi anak-anak Allah yang kekal. Poin yang kedua, kebersamaan dengan Tuhan memberi arah dan makna. Tanpa Tuhan, kita mudah tersesat oleh ambisi, kesibukan, atau tekanan hidup. Tetapi bersamanya, kita tahu arah yang benar, meski jalan terasa berat. Poin yang ketiga yang perlu kita renungkan, kebersamaan dengan Tuhan menular dalam keluarga. Saat setiap anggota keluarga mengutamakan Tuhan, kasih, pengampunan, dan ketulusan akan lebih mudah diwujudkan dalam relasi sehari-hari. Saat badai datang, keluarga tidak mudah goyah karena identitas dan kekuatannya ada pada Tuhan, bukan pada hal-hal yang fana. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup sering membawa kita pada jalan yang sulit, yakni sakit, masalah keuangan, konflik, atau rasa putus asa. Tetapi berkat Tuhan hari ini mengingatkan saya dan saudara bahwa bersama Tuhan kita tidak pernah berjalan sendiri. Walau dunia seakan meninggalkan saya dan saudara, dengar saat ini, Tuhan tetap setia menyertai saya dan saudara. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia adalah Allah yang berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Janji ini memberi kepastian bahwa tidak ada penderitaan yang terlalu berat jika saya dan saudara menjalani dasar D. Keluarga yang menaruh Tuhan di pusat akan menemukan penghiburan, kekuatan, dan harapan baru, bahkan dalam masa-masa yang paling sulit. Karena bukan siapa kita yang membuat kita kuat, melainkan bersama siapa kita berjalan.
Dan jika kita berjalan bersama Tuhan, kita berjalan dalam kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga bukan hanya sekumpulan orang yang tinggal serumah, melainkan tempat di mana ada kasih, pengampunan, dan pengharapan bertumbuh. Namun semua itu tidak bisa bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Kehadiran Tuhanlah yang membuat saya dan saudara kasih itu menjadi nyata. Pengampunan itu mungkin dan pengharapan itu terus hidup di tengah rumah tangga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa Tuhan kasih bisa memudar karena ego. Pengampunan sulit diberikan karena luka, dan pengharapan bisa hilang oleh masalah hidup. Tetapi bersama Tuhan, keluarga dibentuk menjadi tempat yang saling menguatkan. Karena kasihnya menjadi dasar, pengampunannya menjadi teladan, dan janjinya memberi pengharapan. Amin. Jawaban setiap orang mungkin berbeda, tapi ada beberapa cara sederhana untuk menilai apakah kita sungguh berjalan bersama Tuhan hari ini. Yang pertama, apakah saya dan saudara sudah melibatkan Tuhan dalam awal hari saya dan saudara? Perhatikan saat ini, lewat doa, firman, atau sekedar ucapan syukur, kita membuka hati untuk selalu dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, apakah tindakan saya dan saudara hari ini mencerminkan kasih Tuhan? Apa, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah perkataan, sikap saya dan saudara membawa damai, pengampunan, dan penghiburan bagi orang lain? Yang ketiga, perhatikan. Yang ketiga, apakah aku peka terhadap suara hati dan firman-Nya saat dihadapkan pada pilihan? Apakah saya dan saudara lebih memilih kehendak-Nya daripada keinginan saya sendiri? Yang keempat, apakah saya dan saudara bersandar pada Tuhan dalam kesulitan? Adakah saya dan saudara hari ini mengalami kesulitan? Bukankah hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi menyerahkan beban dan percaya bahwa Tuhan menyertai? Firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara saat ini demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya mau katakan kepada kita semua hari ini, sama Tuhan berarti hidup melekat padanya. Bukan hanya di momen doa, tapi dalam setiap langkah kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai pusat berarti setiap keputusan, besar atau kecil, selalu ditimbang dengan kacamata iman, bukan hanya logika atau keinginan pribadi. Beberapa tanda praktis bahwa keluarga menaruh Tuhan di pusat. Yang pertama, doa bersama menjadi dasar, bukan sekedar rutinitas. Keluarga melibatkan Tuhan lewat doa sebelum memutuskan hal-hal penting. Apakah itu pendidikan anak, pekerjaan, bahkan langkah sederhana sehari-hari. Yang kedua, firman Tuhan menjadi pedoman. Apapun yang diputuskan diukur dengan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan, apakah ini membawa kemuliaan baginya. Perhatikan. Yang ketiga, kasih dan pengampunan lebih diutamakan daripada ego.
Saat konflik muncul, keluarga memilih jalan damai dan saling mengampuni karena Tuhanlah pusatnya. Yang keempat, keputusan jangka panjang dibangun dengan iman, bukan hanya pertimbangan duniawi. Misalnya soal keuangan, pendidikan, atau pelayanan, semua diarahkan untuk mendukung pertumbuhan iman keluarga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadikan Tuhan pusat berarti bertanya sebelum bertindak, apakah ini kehendak Tuhan? Bukan hanya apakah ini keinginanku. Saya mau berkata buat kita semua saat ini, siapa kita bisa berubah, tapi bersama Tuhan kita selalu anak-anak Allah, dan itu identitas yang tidak akan pernah hilang. Tuhan Yesus memberkati, diberkati, diberkati, diberkati Tuhan. Salam dan doa kami, Rumah Doa Keluarga. Shalom.